Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai website. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Fadila Rizka Rahayu, yang kedua, Maya Gustianjani, yang ketiga, Emma Hiara Bani, dan yang keempat, Novita Sari. Kita masuk ke materi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Website dilengkapi dengan berbagai multimedia seperti video, gambar, tulisan, MP3, dan lainnya. Dengan kata lain, web merupakan sebuah lahan kreativitas yang peka terhadap tampilan. Berikut ini adalah contoh alamat website Indomie, yaitu http://www.indomie.com. Apabila alamat website Indomie tersebut diklik, akan muncul homepage seperti gambar di slide. Pada saat membuat homepage, itu diusahakan sekreatif dan semenarik mungkin dan mudah untuk dipahami, agar dapat menarik perhatian si pembaca atau pengunjung website. Sedangkan tanda panah di gambar merupakan halaman web. Jenis website berdasarkan fungsinya. Sementara berdasarkan fungsi dan kegunaan yang lebih spesifik, jenis-jenis website dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, company profile. Company profile merupakan website sederhana yang tentu saja statis, biasanya dibuat oleh perusahaan untuk menampilkan informasi bisnis mereka seperti produk atau jasa, visi, misi, dan halaman kontak. E-commerce. E-commerce adalah website yang memiliki fitur untuk melakukan aktivitas jual beli produk atau jasa melalui internet. Yang ketiga, archive. Website ini digunakan untuk melestarikan atau menyimpan konten elektronik yang terancam akan hilang. Yang keempat, dating. Website ini merupakan tempat bagi para pengguna untuk menemukan seseorang yang bisa menjadi pasangan dalam hubungan jangka panjang, kencan, pertemuan singkat, ataupun persahabatan. Government, website resmi milik pemerintah lokal, negara bagian, departemen pemerintah, atau pemerintahan nasional suatu negara. Yang selanjutnya personal, website jenis ini merupakan website milik individual atau kelompok kecil yang berisikan informasi atau konten yang memang diinginkan oleh pemilik website. Entertainment, jika Anda mencari website yang berhubungan dengan hiburan, maka yang akan Anda sering temui adalah website promosi, website game online, website film bioskop, dan website untuk sebuah grup band atau penyanyi. News portal. News portal merupakan sebuah website yang khusus menyajikan informasi berita, kejadian, politik, opini, dan sebagainya. Yang selanjutnya blog. Banyak blogger menggunakan blog untuk menggunakan ide atau ekspresi mereka tentang berbagai hal, mulai dari politik hingga ke pembahasan video game. Yang selanjutnya community. Pengertian situs komunitas adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin bersosialisasi melalui pembentukan sebuah komunitas. Yang selanjutnya educational. Website pendidikan sebagai sarana personalisasi hubungan antara pusat dan komunitas pendidikan. Yang selanjutnya search engine. Google, Bing, Yahoo Search, DuckDuckGo adalah beberapa contoh macam-macam search engine. Yang selanjutnya galeri. Website jenis ini dirancang khusus untuk digunakan sebagai galeri, misalnya website pameran galeri seni foto. Yang selanjutnya sosial media. Fenomena sosial media yang ada di dunia ini berlangsung lebih cepat dengan segala perkembangannya. Social bookmarking, Stopfulment, sebuah website di mana pengguna saling berbagi konten dari internet. Yang terakhir social news, berita sosial menyajikan postingan dari pengguna yang dapat diberikan peringkat berdasarkan popularitasnya. Manfaat dan keuntungan memiliki website. Yang pertama,
Biaya pemasaran lebih rendah. Penggunaan internet selalu bertambah setiap tahunnya, dan ini merupakan target market yang sangat menjanjikan. Dengan pemasaran internet, kita bisa menjangkau target konsumen dimanapun dia berada dengan biaya yang lebih murah. Dengan adanya website bisnis yang menjadi representasi perusahaan, maka kita bisa melakukan pemasaran bisnis ke seluruh dunia. Anda juga bisa beriklan untuk menjangkau target audiens yang lebih tertarget sesuai niche bisnis Anda. Kedua, meningkatkan visibilitas dan brand awareness. Website bisnis Anda secara langsung akan meningkatkan visibilitas bisnis Anda serta meningkatkan brand awareness di tengah masyarakat. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkannya, hanya dibutuhkan tenaga profesional melakukannya. Masyarakat yang membaca informasi tentang sebuah produk baru, barang atau jasa, dan brand baru, tentunya mereka butuh waktu untuk mempelajari sampai akhirnya bisa percaya dengan brand tersebut. Dengan website yang profesional dan promosi yang tepat, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kepercayaan calon konsumen. Ketiga, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sebuah website dapat dibuka kapanpun dan dari manapun, asalnya perangkat komputer terhubung dengan internet. Dengan demikian, maka konsumen atau calon konsumen dapat melihat brand Anda selama 24 jam setiap hari. Di dalam website tersebut, Anda bisa memuat berbagai informasi mengenai produk dan layanan yang Anda tawarkan, termasuk promo dan event yang diselenggarakan. Dengan kata lain, website bisa menjadi sarana informasi bagi konsumen yang dapat diakses kapan saja. Keempat, meningkatkan jumlah penjualan. Karena website dapat diakses kapanpun, maka peluang untuk menghasilkan penjualan pun akan semakin besar. Mereka yang tidak sempat berbelanja keluar rumah bisa melakukan transaksi secara online melalui website. Jam kerja toko offline yang terbatas tidak dapat menjangkau mereka yang ingin berbelanja di jam tutup toko. Nah, melalui website, Anda bisa menjangkau berbelanja mereka dengan menerima transaksi secara online, dan tentu saja ini akan meningkatkan jumlah penjualan. Selanjutnya yaitu merencanakan sebuah website. Dalam merencanakan pembuatan sebuah website, perlu dilakukan beberapa langkah agar website tersebut sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Merumuskan atau menentukan tujuan website. Hal ini agar kita dapat menggolongkan website tersebut sesuai dengan tujuannya. Kedua, menentukan isi website. Ini merupakan faktor paling penting karena berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada pengunjung. Ketiga, target pengunjung. Hal ini ditujukan agar dapat memfokuskan target pengunjung yang kita inginkan, namun tetap dapat diakses secara umum pada pengunjung lainnya. Keempat, menentukan struktur website. Struktur diperlukan agar dapat memberikan kemudahan dalam mengelola sebuah website tersebut. Kelima, desain website. Desain website bisa menjadikan suatu tolak ukur kesuksesan dari sebuah website tersebut. Kesamaan desain yang umum dipertahankan antara lain yaitu kesamaan jenis font, warna, tombol navigasi, dan letak menu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan menambah ketertarikan pengunjung. Adapun langkah-langkah dalam merancang sebuah website yaitu memilih alamat domain yang baik, kedua, memilih hosting yang baik. Dalam memilih domain yang baik, terdapat beberapa tips antara lain, yaitu gunakan kata kunci terkait dengan tema website yang kita inginkan. Kedua, manfaatkan atribut lain seperti lokasi dan nilai tambah. Ketiga, gunakan nama pendek dan mudah diingat. Keempat, kombinasi beberapa kata kunci. Kelima, libatkan tim atau orang dalam mencari nama domain. Gunakan ekstensi yang tidak umum digunakan. Adapun tips-tips dalam memilih hosting yaitu sesuaikan spesifikasi hosting dengan website yang Anda butuhkan. Kedua, mempertimbangkan fitur SSH, Memcached. Ketiga, mempertimbangkan research. Keempat, keamanan juga penting bagi website tersebut. Kelima, selalu pilih hosting dengan rincian yang jelas.